Shalom, silakan duduk. Mungkin monitornya bisa dikurangi ya. Monitor saya aja ya. Oke, ya. Jadi pagi hari ini ya yang mengikuti secara online, lalu yang semua ada yang hadir pagi hari ini, ya enggak terasa sudah bulan Maret, kita sudah di awal bulan lagi, padahal kemarin baru tahun baruan ya. Rasanya sangat cepat sekali dan sesuai dengan firman Tuhan, karena saudara dan saya, karena orang-orang pilihan Tuhan, waktu itu dipersingkat. Amin. Ya, enggak usah takut. Memang inilah kerinduan Tuhan, supaya waktu itu dipersingkat. Tuhan itu pengen ketemu saudara dan saya. Amin. Ya, dan tema bulan ini kita mau belajar sama-sama menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Ya, inilah kerinduan Tuhan, kerinduan setiap kita semuanya, bahkan Bapak Gembala, untuk setiap kita itu bertumbuh. Tidak cuma rutinitas, datang ke gereja, pulang, tidak ada perubahan. Tetapi hari ke hari kita mau terus bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Dan pagi hari ini dibagikan buku, semua sudah terima ya bukunya? Ya, jadi buku ini tidak cuma untuk dibawa-bawa saja. Ya, ini himbauan dari Ibu Gembala supaya buat mencatat firman Tuhan. Ya, saat kita mencatat firman Tuhan, pulang bisa direnungkan, maka saya yakin dan percaya semuanya pasti bertumbuh. Amin. Ya, jadi sebelum kita belajar sama-sama, jadi saya akan buka dengan ilustrasi ya. Setiap kita, mungkin ada yang belum punya anak lah ya, mungkin sebagian besar sudah pernah punya anak. Jadi kalau punya anak, tetapi misalkan dari kelahiran beratnya 3,2 kilo atau ada yang gede 4,2 kilo. Lah intinya dari kelahiran setelah kita bawa pulang, kita rawat di rumah. Lah kalau bobotnya tidak naik-naik nih, kita sebagai orang tua bagaimana? Bagaimana? Pasti bingung atau belum yang merasa, lah aku belum pernah punya anak. Bayangin aja kalau kamu punya dedek nih, punya adik ya toh, mungkin sebagai kakak, adikku kok cilik terus ya, apik ya kok bonsai apa seperti itu. Enggak ya, kalau tumbuhan bagus, gak tumbuh-tumbuh gak apa-apa, bagus bonsai. Tetapi kalau bicara seseorang pribadi, kalau enggak tumbuh-tumbuh, mulai galau kita. Ada salah apa dengan susunya? Salah apa dengan makanannya? Lalu kita mulai nih, kita doakan dulu yang pasti, lalu kita bawa ke dokter. Lalu akhirnya dikasih vitamin, nafsu makan dan sebagainya lah. Mungkin susunya diganti supaya apa? Supaya anak ini mengalami pertumbuhan. Setelah bertumbuh ya sama. Kalau sudah bertumbuh agak besar, ya toh, lainnya pada bisa jalan. Anak ini sendiri yang enggak bisa jalan. Galau lagi enggak? Galau lagi, kok anakku gak iso mlaku dewek ya? Ono apa? Mulai dibawa ke dokter tulang, mulai ditanyakan tulang-tulangnya bagaimana dan sebagainya. Ya, sudah bisa di terapi jalan, sudah bisa jalan, bingung lagi, lainnya sudah bisa panggil papi mami, anakku kok gak iso omong iki. Ya, bingung lagi kita jadi orang tua, akhirnya dibawa ke terapi bicara supaya bilang, pa, ma, oh, sampai akhirnya, puji Tuhan bisa panggil papa, syukuran ya, boleh ambil 15 gitu kira-kira. Iya, jadi inilah yang keadaan yang sama buat kita semua. Tuhan mau supaya saudara dan saya sekali lagi, kita jadi seorang yang percaya, jadi umat pilihan Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan. Ya. Dan ya untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, oh ya judulnya dulu ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Inilah hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus kenal Allah kita supaya kita itu mengalami pertumbuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan ya. Yang tidak sempat itu ditulis ayatnya saja, nanti dibaca di rumah. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.
Jadi Tuhan ingatkan supaya setiap kita orang percaya jangan kehilangan pegangan kita yang teguh yaitu iman kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bulan-bulan kemarin kita sudah belajar tentang kasih karunia. Yang kedua adalah kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi untuk kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, kita harus mengenal Allah kita ya. Seringkali Bapak Gembala katakan harus dimulai dari yang rohani. Jangan meremehkan yang rohani. Karena memang ini awalnya. Startnya, mulainya harus dengan saudara dan saya. Mau tidak mau kita harus mengenal Allah kita. Dan selalu saya tambahkan, mengenal dan tahu itu beda banget. Ya, jadi jangan cuma sekedar tahu, tetapi kita harus mengenal Allah kita. Kalau tahu bisa dari kata orang, tapi kalau kita mengenal artinya kita punya hubungan yang dekat. Kita mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Ya, karena itu saya mendorong semuanya, ayo kita harus mengenal Allah kita. Dan siapa Allah yang kita sembah? Apakah semuanya sudah kenal? Ya, kita mau belajar sama-sama. Hakikat Allah yang pertama adalah Allah adalah roh ya. Nah, itu dikatakan di situ. Kelihatannya belum diganti nih ya. Ya coba nanti diikuti ya. Allah adalah roh, artinya dia imaterial, artinya bukan berasal dari benda-benda fisik, tidak dapat dilihat, tidak memiliki tubuh fisik, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24 saya bacakan sekalian ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan 2 Korintus 3 ayat 17a mengatakan sebab Tuhan adalah roh. Ya, jadi yang pertama hakikatnya Allah itu roh. Dan kadang karena Allah itu roh kita itu kadang bingung apakah Allah itu benar-benar ada. Ya, gambarannya roh itu gampang. Seperti udara aja yang kita hirup. Ya. Kira-kira bisa lihat enggak udara yang kita hirup? Enggak bisa ya? Ada bentuknya enggak udara itu? Ya, tetapi pertanyaan saya, ada enggak udara itu? Ada ya? Kalau enggak ada kita semua pasti keok saudara ya. Karena kita butuh bernafas setiap hari. Sama, Allah itu roh. Lalu hakikat yang kedua adalah Allah itu hidup dan nyata. Yohanes 3 ayat 10 ya, saya akan bacakan lagi kata Yosua. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu ya. Jadi itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu benar-benar hidup, bahwa Allah itu benar-benar nyata. Bahkan saat ini banyak orang yang berbicara di sosmed itu Allah doesn't exist. Tuhan itu tidak ada paham yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Mungkin dia tidak menyadari atau mungkin dia berdoa, doanya tidak dijawab-jawab Tuhan. Atau dia pengennya begini, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Makanya dia istilahnya menyangkal, opo tenan Tuhan itu ada. Tetapi setiap kita orang percaya, apapun keadaannya, apapun situasinya, percaya bahwa Tuhan itu merancangkan segala sesuatu itu baik adanya. Amin. Pengennya kita seperti ini. Tetapi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran dan keinginan kita. Kalau Tuhan bisa dibatasi oleh keinginan dan pikiran kita, ya, enggak usah percaya, berarti Tuhan itu gampang ditebak. Tetapi Allah itu lebih besar dari pemikiran kita, lebih besar dari keinginan kita. Itulah Allah. Amin. Ya. Buktinya nanti dilihat di Perjanjian Lama saat Tuhan memanggil Yesaya ataupun Yeremia ya. Di situ enggak ada, jadi saat memanggil Yesaya di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Lalu kalau di Yeremia 1 ayat 4 dan 10. Sama-sama judulnya saat itu Tuhan memanggil Yesaya dan Yeremia.
Artinya apa? Ini membuktikan bahwa sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu selalu ada. Bahkan dia bisa berbicara kepada Yesaya, bahkan dia bisa berbicara kepada Yeremia. Bahkan mereka bisa omong-omong, Tuhan aku ini tidak kudus Tuhan. Atau bahkan Tuhan jangan utus aku. Lalu Yeremia menjawab, ini aku utuslah aku dan sebagainya. Nanti dibaca di situ. Dan bahkan berlanjut sampai perjanjian baru, waktu Saulus melakukan perjalanan di Damsik, Tuhan juga menampakkan diri kepada Paulus. Betul ya? Ada satu sinar yang besar, lalu Tuhan bilang apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Akhirnya di situ mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, semuanya ini fakta bahwa Tuhan itu hidup dan nyata. Amin. Ya, lalu hakikat Tuhan yang ketiga adalah Allah itu ternyata punya kepribadian. Terkadang kita tidak sadar, doa ya kayak cuma laporan. Tuhan mau amin, Tuhan mau amin ya. Ternyata Tuhan itu punya perasaan loh. Bilang kiri kanan, Tuhan punya perasaan juga ya. Amin. Kadang kita tidak jagai perasaan Tuhan ini ya. Kita cuekin perasaan Tuhan ya. Buktinya Kejadian 6 ayat yang ke-6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hati Tuhan. Hatinya. Hati Tuhan bisa sakit. Hati Tuhan bisa pilu saat apa? Kalau lihat anak-anaknya tidak bertumbuh. Kalau lihat anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau melihat anak-anaknya melenceng dari rencana Tuhan. Hati Tuhan bisa pilu. Amin. Dan di Mazmur 103 ayat 8-14 saya akan bacakan dengan cepat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih Allah, kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia 12, sejauh timur dan barat dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita 13 seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia 14 sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan ini punya perasaan. Tuhan itu punya kepribadian yang bisa juga sakit hatinya atau bisa sedih hatinya. Sekali lagi saat apa? Saat kita tidak berjalan dalam rencananya. Saat kita tidak memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa pilu. Betul ya? Ya, seperti orang tua kita. Jadi bayangin Allah itu seperti orang tua kita. Jangan seperti pribadi yang tidak hidup ya. Jadi Allah itu juga Allah yang hidup, punya perasaan. Bahkan kalau saya gambarkan waktu saya belajar ini, meskipun ya saya punya seorang ayah yang sudah almarhum ya tahun 2020 dipanggil Tuhan. Ayah saya tuh cukup pendiam dan sangat pendiam. Sempat satu hari itu mesin selepannya itu rusak. Lalu saya panggilkan seseorang bengkel untuk memperbaiki di selepan. Ya. Dan biasanya orang itu juga memperbaiki genset di sini ya. Beberapa kenal, mursid kenal ya, Mas Dodi itu. Lah tiba-tiba setelah dia datang di situ, selang waktu 1 jam telepon saya, Om, tak bawa pulang aja mesin ini Om. Lah kenapa? Gak bisa tah? Aku bilang, enggak bisa toh, tumben enggak bisa saya gojeki seperti itu. Enggak Om, saya takut. Lah kenapa takut? Ono setan. Enggak Om. Lah papai Om Danang diem terus sih. Saya dilihat sambil diem, aku enggak bisa kerja Om. Takut aku Om. Wis tak bawa pulang Om. Loh gak apa-apa, papaiku memang gitu. Enggak pernah ketawa, wis biasa, tapi hatinya api. Enggak Om, wis enggak Om. Akhirnya ya singkat cerita saya bawa ke bengkel untuk dikerjakan dan jadi. Cuma dari sini ya saya punya seorang ayah yang diam. Ternyata diam pun dalam kediamannya itu ayah saya itu seorang yang sangat perhatian. Amin. Bahkan saat kalau sore pulang dari Selepan itu selalu mampir di Masaran. Saya selalu gereng-gereng, wah Brian ini wis mulai gede.
pengen belajar motor. Saya cuma bilang gitu ya, curhat-curhat lah ya, atau papai atau sama. Kita punya Bapa di surga, kita harus curhat-curhat lah ya. Toh. Sudah pengen belajar motor, tapi tidak ada motor, Pak. Besoknya itu langsung datang, saya kaget. Padahal cuma cerita loh, ngerti aku ngomong pengen mobil, Pak, gitu ya. Ya langsung didatangkan 1 tril, mini tril gitu loh, enggak tahu beli dari mana, dari temannya. Itu ada motor dikirim tuh, buat Brian belajar. Nah jadi waktu Brian belajar tuh pertama kali dia belajarnya naik trail itu. Ya itulah Bapa kita. Amin. Jadi jangan dicuekin. Kalau punya ayah ya jangan dicuekin. Dan puji Tuhan, papa saya tidak ada, digantikan papa mertua saya yang juga diam-diam menghanyutkan ternyata ya. Juga perhatian. Betul ya Ibu ya? Ya sangat perhatian buat kita semua, buat jemaat ya. Oke, lalu yang keempat, hakikat dari Allah itu kekal ya. Ia tidak memiliki awal dan akhir, keberadaannya tidak ditopang oleh apapun. Ya. Kejadian 21 ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanamkan sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Yesaya 40 ayat ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Itulah hakikat Allah kita. Ya. Cek ya, apa yang pertama tadi? Allah adalah roh. Ya. Jadi percaya, meskipun kita tidak lihat, tetapi kita bisa merasakan sentuhan kasih-Nya, kita bisa merasakan hadirat-Nya. Lalu Allah itu hidup dan nyata. Amin. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, Allah itu nyata, percayalah. Lalu yang ketiga, Allah itu punya kepribadian. Mulai hari ini, ayo mulai curhat-curhat sama Tuhan, sama Bapa kita di surga. Amin. Lalu yang keempat, Allah itu kekal. Ya. Dan kita juga mau belajar supaya kita lebih kenal lagi sifat Allah kita itu seperti apa toh. Kalau itu tadi hakikatnya Allah, sekarang sifat Allah itu seperti apa. Ada 2 sifat, yang pertama sifat-sifat non-moral, yaitu yang pertama Allah itu maha mandiri ya. Jadi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan keberadaannya tidak perlu ditopang oleh segala sesuatu. Jadi tidak tergantung segala sesuatu ya. Keluaran 3 ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi tidak ada yang mengutus Allah. Allah sendiri yang datang kepada umat-Nya. Dan Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu yang kedua, sifat Allah adalah maha hadir. Ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut omnipresent, yang artinya apa? Tuhan itu ada di mana-mana dan bisa ada pada saat yang bersamaan. Luar biasa enggak Tuhan kita? Amin. Mazmur 139 ayat 7 sampai ke 10. Dikatakan apa? Kemana Tuhan aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ya, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Tuhan pun ada di sana. Ya, ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut pun, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan Tuhan akan selalu memegang saudara dan saya. Amin. Jadi tidak ada tempat untuk kita bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Tidak ada saudara. Mau pergi kemanapun, mau ngumpet di bawah kolong pun, tutupan bantal 20 pun tidak bisa. Tuhan ada di dekat kita. Amin. Lalu yang ketiga, sifat Allah adalah Allah itu maha tahu. Dalam bahasa Inggrisnya disebut apa?
omniscient, yang berarti ia mengetahui segala sesuatu secara langsung, serempak, dan secara mendalam. Dan Alkitab menyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa pemahaman Tuhan itu tidak ada batasnya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada. Karena Allah Maha tahu. Mungkin orang tua kita bisa bohongi, suami kita bisa kita pelokotoi atau kita hapusi, atau istri kita bisa, apalagi anak-anak paling gampang dihapusi ya. Papi pergi dulu, papi meeting dulu. Ya, tetapi ingat, Tuhan itu Maha tahu. Ya, Yesaya 46 ayat yang 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang masih ada di dalam pikiran saudara dan saya, Tuhan pun tahu. Amin. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Mungkin waktu di kamar mandi kita ngumpet, buka sesuatu di handphone kita, tidak ada ya orang yang tahu. Tetapi ingat, Tuhan juga tahu. Amin. Ya. Lalu yang keempat adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Kalau ini tidak perlu saya jelasin ya, Tuhan itu Maha Kuasa, omnipoten, yang artinya apa? Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang orang lain tidak bisa lakukan, bahkan saat seseorang atau dokter atau siapapun tidak bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Amin. Karena banyak orang yang divonis segini umurnya, segitu umurnya. Tetapi kalau Tuhan berdaulat, kalau Tuhan berkehendak, bahkan bisa lebih-lebih ya, bertahun-tahun ya gini. Jadi kemarin sempat, tahun kemarin ya, Sinyo Lutfi, John Luther itu sakit dan harus opnam ya di kandang sapi ya. Ya. Dokternya itu ya piye ya, ya nganyel no, ya nyeneng ke, ya gemes saya. Loh, sik urip ae iki arek iki. Bilang gitu sama saya. Satu hal dia itu kagum. Kok Tuhan itu ajaib ya, dia bilang gitu dengan bahasanya dia. Tak pikir gue mati. Wah, piye dok batinku. Nah, John Luther itu mengagetkan dokternya. Jadi dipikir itu sudah lewat. Kok iso urip ae iki. Ya saya bilang memang kalau Tuhan masih berkehendak, ya enggak bisa seseorang itu. Amin. Sampai kaget-kaget, cuma bahasanya itu ya karena polos ya. Lah iya toh, aku kaget, tak pikir wis lewat iki. Kok sik ono ae pasien iki. Ya, jadi Tuhan itu Maha Kuasa dan berdaulat penuh. Dan yang kelima, Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Ya. Kata lainnya immutable ya, yang artinya tidak ada potensi yang belum terrealisasi dalam dirinya, hakikat, sifat-sifat, kesadaran, kasih, dan kehendak Allah tidak pernah berubah. Makanya Tuhan itu terkenal apa? Dengan kesetiaannya. Dari dulu sekarang ya, Tuhan itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini atau selama-lamanya. Allah itu Allah yang tidak pernah berubah. Allah itu Allah yang setia. Bahkan saat kita tidak setia, saat kita mulai ngelirik yang lain, Tuhan tetap setia. Amin. Saat kita, wah kaya Tuhan kesuwen nih, digolek ke konco ini, mbah pecut atau mbah sepalah terserah. Tetapi Tuhan itu masih setia buat saudara dan saya. Tidak pernah sedikit pun berpaling dari kita. Amin. Lalu sifat-sifat non moral tadi, ini sifat-sifat moral. Yang pertama sifat moralnya Tuhan itu kudus. Dia terpisah dari semua dosa, kejahatan moral, kekudusan Allah menunjukkan kepada kesempurnaan segala sesuatu di dalam dirinya. Ya. Bahkan di firman Tuhan banyak dikatakan siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan. Hanya dia yang harus hidup dalam kekudusan. Bahkan di perjanjian lama itu Allah menyatakan dirinya terus sebagai Allah yang kudus. Dan di perjanjian baru, kekudusan Allah itu menjadi penekanan yang sangat penting. Jadi kita harus hidup kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya. Lalu sifat dari Allah yang kedua adalah Allah itu benar dan adil. Dialah satu-satunya Allah yang benar sebab dia adalah sumber kebenaran.
Keadilannya dinyatakan dengan menghukum orang berdosa dan memberi upah bagi yang setia. Tuhan itu adil. Dan terkadang kita pun mempertanyakan keadilan Tuhan. Menurut kita tidak adil, tetapi percayalah bahwa itu menurut Tuhan adil adanya. Amin. Dan yang terakhir sifat dari Allah adalah Allah itu penuh kasih. Amin. Bahwa segala sesuatunya itu kasih. Allah itu sumber kasih. Dan Allah itu sendiri adalah kasih. Yohanes 1 ayat yang keempat dan 8. Pasal 4 ayat yang ke-8. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu sendiri kasih dan di dalam kasih Allah itu ada kebaikan Tuhan. Di dalam kasih Allah itu ada anugerahnya. Di dalam kasih Allah itu ada kemurahan hati Tuhan. Dan di dalam kasih Allah itu ada kesetiaan Tuhan. Amin. Komplit kasih Allah itu. Ya. Lalu setelah kita mengenal Allah kita, kira-kira sudah cukup kenal ya? Atau belum? Ya, tak rasa sudah cukup kenal ya. Ayo kalau mau lebih kenal lagi, baca firman Tuhan seperti Bapak Gembala sampaikan. Karena ya itulah Tuhan kita. Ya firman itulah Tuhan. Tuhan jadi firman, yaitu firman. Amin. Lalu untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, kita harus berubah menjadi dewasa. Kalau tadi langkah pertamanya dimulai dari yang rohani, kita harus mengenal Allah kita. Sekarang kita harus untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, kita harus mau berubah menjadi dewasa. Jangan terus jadi anak kecil. Ya, yang enggak bisa apa-apa, tetapi kerinduan dari Tuhan supaya kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Roma 12 ayat 1 dan 2. Caranya yang pertama untuk kita bisa berubah menjadi dewasa, harus mempersembahkan tubuh saudara dan saya. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pria yang dewasa bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Mantap di dalam perkataan dan perbuatan kita. Amin. Tubuh ini harus kita serahkan. Lalu yang kedua, untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus mempersembahkan jiwa kita, akal budi kita. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita bisa jadi dewasa, selain tubuh harus dipersembahkan, akal budi, pemikiran kita, jiwa kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Pribadi yang dewasa mampu mengolah hati dan pikirannya untuk terus memperjuangkan imannya dan terus ada dalam rencana Allah. Ya, mantap di dalam pemikiran. Itulah orang-orang dewasa. Dan ciri-ciri pribadi yang sudah dewasa dan mengenal Allah, nanti dibuka di Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ini ciri-ciri orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu sadar akan tugasnya. Tidak harus disuruh-suruh, tapi sudah tahu, oh apa yang harus saya lakukan. Oh ini tanggung jawab saya. Ayat 1 ya. Amsal 2 ayat 1, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Saat kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita itu tidak akan banyak komplain. Amin. Kita tidak akan overthinking, pikirannya jelek, enggak. Tetapi kita akan jadi orang yang bisa dipercaya. Kita akan jadi orang yang tidak gampang menyerah saat kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita. Yang kedua, ciri-ciri pribadi yang sudah dewasa adalah terus mau belajar dan memperlengkapi diri. Ya. Dengarkan ya firman Tuhan, ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada
kepandaian. Tapi kalau bahasa aslinya itu sebetulnya understanding ya. Jadi yang tepat itu pengertian, bukan kepandaian. Makanya saya saat baca ini kok kepandaian ya. Saya baca, saya buka terjemahan yang lain ternyata understanding. Jadi kepada pengertian atau hikmat itu sendiri. Ya. Saat kita mau terus belajar dan memperlengkapi diri, ya, kita itu tidak gampang jadi orang yang apa ya, rewel ya, tidak rewel ya, mau diarahkan, mau belajar, mau memperlengkapi diri, tidak susah diatur, ya, terbuka untuk masukan. Ya. Orang yang terus mau belajar itu terbuka untuk setiap masukan dan kritikan. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita tidak, ya wes, isoku iki, ono ku iki, ya iki aku, gelem iki, gak gelem, ya wis. Jangan saudara, masukan harus diterima untuk kita bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Ya, ciri-ciri pribadi yang sudah dewasa yang ketiga adalah fokus pada tujuan hidupnya. Ayat 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu pada kepandaian ya. Saat kita fokus pada tujuan hidup kita itu akan mampu membuat keputusan dan pilihan yang tepat. Ya, itu ciri-ciri orang yang dewasa yang ketiga. Jadi fokus pada tujuan hidupnya. Tidak gampang diombang-ambingkan, ditawari ini, iya ya kayak enak ya. Tawari itu, oh iya ya, kelihatannya baik ya. Kelihatannya kerja di luar negeri menjanjikan sekali ya. Doa dulu. Ya. Kadang cerita hidup orang itu beda-beda. Ada yang memang seseorang itu harus kerja di luar negeri, saya juga tidak mengecilkan bekerja di luar negeri, tetapi kalau Tuhan sudah punya tujuan hidupmu di Indonesia, melayani di sini dan sebagainya, pastikan itu pilihan kita. Amin. Jadi jangan cuma karena pertimbangan ajakan seseorang, karena cerita hidup seseorang itu, orang-orang itu beda-beda. Belum tentu A sukses di sana, kita ikut sukses, enggak ya. Ada satu cerita, ya ada seseorang itu yang ya istilahnya juga ke luar negeri ya. Ya ternyata ceritanya lain. Pertama dia cuma istilah trial, oke lah bisa berhasil 3 bulan. Tetapi 3 bulan berikutnya karena visanya sudah habis, dia harus balik. Setelah balik dia apply lagi dan pikirnya tak langsung aja direct ke tempatnya, misalkan ke kota A. Waktu pertama dia lewat kota B ke kota A, jadi tidak begitu mencolok. Nah untuk kedatangan kedua itu dia itu direct langsung ke kota A. Nah ternyata di sana itu kota sepi, makanya sebelum turun ditanyai banyak hal. Kamu mau di sini lama itu mau ngapain? Bulan madu, lah bulan madu mana tempat wisatanya? Bingung jawab. Akhirnya hasilnya apa? Dideportasi saudara. Jadi cerita hidup orang itu beda-beda. Yang pasti kalau kita tahu tujuan hidup kita, fokus pada tujuan hidup kita. Amin. Ya, yang keempat, ciri orang yang dewasa adalah setia dan konsisten. Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Artinya kita harus setia dan konsisten. Ini ciri orang yang dewasa. Ya. Punya komitmen, konsisten dengan apa yang dikatakan, ora esok dele, awan, tempe. Kok kebalik ya? Betul ya? Oh ya, ora tempe, dele tempe, wis dibacem diapa-apa ya? Enggak. Jadi sekali AA, setia dan konsisten. Ya. Dan saat kita setia dan konsisten, kita akan terus berpusat kepada Tuhan. Dan kita akan memiliki mentalitas surga. Amin. Kita enggak gampang goyah. Kita enggak gampang diombang-ambingkan, enggak, tetapi kita bisa setia dan konsisten. Dan yang paling terakhir, saat kita menjadi pribadi yang dewasa dan mengenal Allah, kita akan terima yang luar biasa ternyata ya. Dicatat Amsal 2 ayat 6 sampai 17, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan memberi pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini loh, saat kita dewasa, saat kita mengenal Allah kita, hikmat itu Tuhan tambahkan. Amin. Pengetahuan, understanding itu Tuhan tambahkan.
dan kepandaian itu ternyata Tuhan juga tambahkan. Makanya tidak heran Daniel itu bisa 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada waktu itu. Karena dia mengenal Allahnya dan Allah terus menambahkan kepandaian. Amin. Yang kedua, saat kita menjadi pribadi yang dewasa dan mengenal Allah, Tuhan menyediakan pertolongan perisai kita ya. Tuhan menyediakan pertolongan dan menjadi perisai kita. Ayat yang ke-7 dan 8, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercerah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ini janji yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang dewasa dan mengenal Tuhan, ya, Tuhan menunjukkan jalan dan rencananya. Luar biasa ya. Makanya kita tidak akan tersesat, kita tidak akan nabrak sana sini. Saat kita kenal Tuhan, saat kita dewasa, Tuhan itu akan menunjukkan jalan dan rencananya. Ayat 9, 10, dan 11, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Wah, luar biasa, paket komplit saudara, amin. Ya, lalu Tuhan akan melepaskan dari yang jahat. Seringkali Bapak Gembala doa, Tuhan supaya dihindarkan dari yang jahat. Oh, ini ternyata yang dimaksud Bapak Gembala. Ayat 12, 13, 14, dan 15. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Tuhan akan melepaskan kita. Amin. Ya, saat kita kenal Tuhan kita, saat kita dekat dengan Tuhan kita. Dan yang terakhir yang baru viral ya, kita akan diluputkan dari godaan ya. Jadi saya tidak khawatir sama yang ani-ani gayung lopeping itu, atau mungkin yang perempuan jangan khawatir sama sugar daddy ya, karena kita akan diluputkan dari godaan saat kita menjadi dewasa dan kenal Tuhan. Ayat 16-17, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ini loh, saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan diluputkan ya. Ini bukan berarti cuma pria yang diluputkan dari wanita ya, ini kan cuma wanita ternyata yang jalang. Enggak, ya, maksudnya pria juga banyak yang jalang ternyata ya, jadi sama saja. Artinya saat kita kenal Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan diluputkan dari godaan, baik dari sugar daddy maupun dari ani-ani gayung lopeping, ya kira-kira gitu. Dan sebagai ayat penutup, saya undang pemain musik, worship leader dan singer bisa maju ke depan. Kita mau baca sama-sama Mazmur 25 ayat 12 dan 20 dan 13. Semuanya bisa bangkit berdiri, juga mempersiapkan diri kita yang belum mengambil atau menerima perjamuan kudus, bisa segera ke belakang atau mengangkat tangannya untuk segera dilayani. Kita akan masuk juga di dalam perjamuan yang kudus. Oke, yang sudah bisa bangkit berdiri, kita mau baca ayat penutup. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Ini bacanya kurang antusias ya, padahal ini janjinya luar biasa. Kita akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucu kita itu akan mewarisi bumi. Ya. Kelihatannya tidak siap terima janji yang besar ya. Ya, sekali lagi dengan lebih mantap lagi. 2, 3. Amin. Katakan, itu saya Tuhan. Amin. Semuanya tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengajari setiap kami.
Dan bahkan hari ini kami dibukakan, kami lebih mengenal siapa Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Dan bahkan Engkau Allah yang setia Tuhan buat kami Tuhan. Bahkan saat kami tidak setia pun Tuhan, Engkau Allah tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, menyatakan firman-Mu buat setiap kami, dan biarlah Roh Kudus terus beri kemampuan buat setiap kami mau terus bertumbuh, kami terus mau menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan.